Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alfariza Deva Fedianto, NPM saya 193000042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan. Topik yang pertama mengenai daur nitrogen dengan bantuan mikoriza yang diaplikasikan pada tanah sawah yang telah terdegradasi. Untuk topik yang kedua, yaitu mengenai proses penyediaan unsur P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau kita kenal sebagai BPF. Baik, simak videonya sampai akhir, kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, langsung saja, apa itu mikoriza? Mikoriza adalah cendawan yang bersimbiosis dengan tumbuhan yang biasanya terletak pada sistem perakaran tanaman. Lalu, keuntungan apa yang kita dapat ketika mikoriza ini bersimbiosis dengan tumbuhan? Keuntungannya adalah sebagai berikut. Keuntungan yang pertama adalah meningkatnya volume tanah yang dapat dijangkau oleh akar. Yang kedua, meningkatnya pengambilan unsur hara dan unsur hara lain. Yang ketiga, menjadikan tanaman kurang peka terhadap kekurangan air. Selanjutnya, meningkatnya daya tahan tanaman terhadap serangan patogen. Yang kelima, meningkatkan pembentukan bintil akar pada tanaman legum. Yang keenam, meningkatnya kelangsungan hidup tanaman pada lingkungan yang kurang baik. Yang ketujuh, mikoriza dapat digunakan sebagai media transfer senyawa organik dan juga mikoriza dapat membentuk enzim. Yang terakhir, jamur mikoriza mampu menghasilkan hormon. Lalu apa itu degradasi tanah? Degradasi tanah adalah proses kerusakan tanah dan penurunan produktivitas yang disebabkan oleh tindakan manusia, menurunnya kadar zat organik dan unsur-unsur hara tanah, serta mendangkalnya bidang olah tanah. Dengan adanya degradasi tanah, pastilah mempengaruhi beberapa kadar organik tanah yang tersedia pada tanah tersebut, seperti hanya amonia, nitrit, yang merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam proses nitrogen. Dengan adanya simbiosis dengan mikoriza ini, pastilah tentunya lebih memberikan kemudahan bagi tanaman untuk dapat memanfaatkan hara yang tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman, serta adanya peningkatan absorpsi hara sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai akar menjadi lebih cepat. Seperti halnya yang telah terlihat di gambar, bahwasannya jamur mikoriza memberikan dampak positif pada akar tanaman dengan cara bersimbiosis dengan akar tanaman tersebut. Apabila tanaman telah bersimbiosis dengan mikoriza, maka akan terbentuk salah satunya yaitu bintil-bintil akar, yang mana itu adalah jamur mikoriza yang akan membantu tanaman dalam penyerapan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat daur dari nitrogen itu sendiri. Gambar yang kalian lihat sekarang adalah siklus nitrogen. Bagian terpenting dari siklus ini adalah bakteri. Bakteri membantu perubahan nitrogen sehingga dapat digunakan ketika nitrogen diserap oleh tanah. Bakteri yang berbeda membantu untuk mengubah nitrogen sehingga dapat diserap oleh tanaman. Hewan kemudian mendapatkan nitrogen dari tanaman. Lalu apa saja proses-proses dalam siklus nitrogen? Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi adalah langkah pertama dalam pembuatan nitrogen yang digunakan oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri mengubah nitrogen menjadi amonium. Yang kedua adalah nitrifikasi. Ini adalah proses di mana amonium akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri. Nitrat adalah unsur yang bisa diserap oleh tanaman. Yang ketiga, asimilasi. Ini adalah bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen. Mereka mendapatkan nitrat dari tanah dengan cara menyerap melalui akar mereka. Kemudian nitrogen akan digunakan bersama dengan asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Lalu ada amonifikasi. Amonifikasi adalah
bagian dari proses pembusukan ketika tanaman atau hewan mati pengurai seperti jamur dan bakteri mengubah nitrogen kembali menjadi amonium sehingga dapat memasukkan kembali siklus nitrogen. Dan yang terakhir adalah denitrifikasi. Nitrogen ekstra yang terdapat dalam tanah akan dikembalikan ke udara. Ada bakteri khusus yang melakukan tugas ini. Namun apabila suatu tanah mengalami degradasi, dapat diketahui bahwa beberapa bakteri yang telah tersebutkan tadi sulit ditemukan atau memiliki jumlah yang sedikit. Oleh karenanya, pemberian mikorhiza ini sangatlah penting bagi tanaman yang hidup pada lahan yang telah terdegradasi. Karena beberapa manfaat yang telah dijelaskan tadi, mikorhiza ini berperan pada saat awal mula terjadi perputaran nitrogen, yang mana membantu akar dalam mendekatkan bakteri-bakteri baik pada tanah, yang nantinya akan membantu seperti halnya proses fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, serta denitrifikasi. Selanjutnya masuk pada topik yang kedua. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa bakteri pelarut fosfat adalah merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang dapat memperbaiki penyediaan P pada tanah masam. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau BPF. Kehadiran BPF mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah. Bakteri ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketersediaan P dalam tanah karena memiliki kemampuan dalam mensekresi asam-asam organik untuk memecah ikatan unsur P yang terikat dengan unsur-unsur lainnya seperti Ca dan Mg di dalam tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pupuk hayati P mampu meningkatkan kandungan P tersedia tanah karena mengandung inokulum bakteri pelarut fosfat yang mampu meningkatkan ketersediaan P tanah. Pemberian bakteri pelarut fosfat akan lebih efektif apabila ada penambahan kompos di dalamnya, yang mana memberikan pengaruh yang positif terhadap ketersediaan P tanah. Hal ini diduga karena kompos merupakan bahan organik tanah yang dapat dimanfaatkan oleh BPF sebagai sumber makanan dan energi untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga meningkatkan populasi BPF. Peningkatan jumlah populasi ini akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan P tanah melalui mekanisme pelarutan fosfat secara kimiawi, yang mana mikroorganisme tersebut mengeksekresikan sejumlah asam organik bermolekul rendah seperti asam oksalat, suksinat, tartrat, sitrat, laktat, aketoglutarat, asetat forminat, propianat, glikolat, glutamat, gilioksiat, malat, dan fumarat. Asam-asam organik ini yang nantinya akan bereaksi dengan bahan pengikat fosfat seperti Al atau Fe pada tanah masam dan Ca atau Mg pada tanah ber-pH tinggi, yang akhirnya membentuk chelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan dapat diserap oleh tanaman. Adapun fosfor yang diserap tanaman yaitu dapat berbentuk senyawa H2PO4 dan HPO42. Sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah lebih baik apabila kita sedikit mengulas mengenai tanah masam. Apa itu tanah masam? Tanah masam adalah tanah yang memiliki nilai pH kurang dari 5,5 baik berupa lahan kering maupun lahan basah
Keasaman tanah ditentukan oleh kadar atau kepekatan ion hidrogen di dalam tanah tersebut. Selanjutnya adalah penyebab tanah menjadi masam. Yang pertama adalah tanah gambut. Tanah gambut selalu berpH rendah dan bereaksi masam. Hal ini dikarenakan tanah gambut mengandung bahan organik sangat tinggi, sehingga aktivitas dekomposisi bahan organik juga tinggi, di mana dalam proses tersebut selalu diiringi dengan hilangnya unsur kalsium yang ada di dalam tanah. Penyebab lain yaitu kelebihan unsur Al, Fe, dan Cu. Unsur Al aluminium, besi Fe, dan tembaga atau Cu dalam jumlah yang berlebih dapat mengakibatkan tanah bereaksi masam. Di daerah-daerah yang banyak mengandung unsur-unsur tersebut selalu dijumpai tanah masam, seperti daerah pertambangan nikel, besi, dan tembaga. Faktor lain yaitu curah hujan yang tinggi. Pada daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, tanah selalu bereaksi masam. Tingginya curah hujan dapat mengakibatkan terjadinya pencucian unsur hara di dalam tanah sehingga secara alami tanah akan menjadi masam. Selanjutnya, drainase yang kurang baik. Air yang selalu menggenang karena sistem drainase yang kurang baik dapat mengakibatkan tanah menjadi masam pada tanah rawa. Yang terakhir yaitu pupuk pembentuk asam. Penggunaan pupuk pembentuk asam secara berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan pH tanah menurun dan bereaksi masam. Beberapa jenis pupuk nitrogen seperti ZA, urea, amonium sulfat, dan KCl berpengaruh terhadap menurunnya pH tanah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami serta dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.